Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita semua memaklumi dan sangat mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu pertanyaan yang sering kali muncul ketika bulan Ramadan datang. Ustaz, mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik? Kita membaca dan kemudian khatam Al-Qur'an dalam Ramadan, ataukah kita mempelajari Al-Quran, memahaminya, tapi tidak bisa kita mengkhatamkannya? Pertanyaan yang sering kali muncul ini. Untuk menjawabnya itu, mari kita perhatikan bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kembali bagaimana Al-Quran dengan Rasul dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min ajwadin nas. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan berlipat-lipat kedermawanan beliau itu ketika datang bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, yakni ketika Jibril mendatangi beliau. Yalqahu kulla lailatin yudarisuhul Quran. Jibril mendatangi beliau setiap malam Ramadan. Yudarisuhul Quran. Jibril mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada minar rihil mursalah. Maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika didatangi oleh Jibril setiap malam itu, jadilah beliau menjadi manusia yang paling dermawan, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi dia dalam kedermawanan, melebihi daripada angin yang berhembus. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini kalau kita perhatikan, di situ ada kalimat bahwa Jibril mendatangi Rasul setiap malam Ramadan guna mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran. Maka pertanyaan tadi menjadi terjawab sudah, bahwa manusia yang terbaik itu, bahwa manusia Al-Quran itu, manusia yang akhlaknya adalah Al-Quran itu, yang Al-Quran mengalir di setiap aliran darahnya itu, yang beliau adalah perwujudan dari apa yang dikehendaki Allah di dalam Al-Quran itu. Tapi beliau sendiri yang sangat paham Al-Quran itu, setiap Ramadan selalu belajar, mempelajari, menggali lagi kandungan-kandungan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Maka kita yang levelnya tentu bahkan mungkin tidak mendekati level Rasulullah SAW dalam memahami Al-Quran, tentu kita jauh lebih butuh untuk mempelajari Al-Quran ini. Apalagi ketika Allah menjelaskan bahwa Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran itu, Allah jelaskan 3 fungsi Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bayyinatin minal huda, rincian dari petunjuk-petunjuk. Wal furqan, kemudian dia menjadi pembeda. Maka ketiga fungsi utama yang dijelaskan Allah tentang Al-Quran yang diturunkan di Ramadan ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan mempelajari dan menggali kandungannya. Bagaimana mungkin petunjuk bisa dijalankan jika tidak difahami? Bagaimana mungkin rincian-rincian petunjuk itu bisa dipakai kalau kita tidak memahaminya? Dan bagaimana mungkin kita tahu perbedaan-perbedaan yang dijelaskan Al-Quran jika kita tidak pernah mempelajari dan memahaminya? Maka mari di Ramadan kali ini kita buatkan target, bukan hanya mengkhatamkan Al-Quran bacaannya, tapi kita juga buatkan satu sesi, terutama di malam hari, karena Rasulullah melakukan yang seperti itu. Ada satu sesi dalam Ramadan, di malam-malam Ramadan kita, di mana kita menggali, mempelajari kandungan Al-Quran. Agak 1, 2, 3 petunjuk Allah dalam Al-Quran bisa terumuskan di dalam diri kita, dan kemudian menjadi besar dia di dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan taufik yang lebih hebat kepada kita di Ramadan kali ini. Tidak saja kita mampu mengkhatamkan bacaan Al-Quran, tapi kita juga bisa mampu untuk mempelajari, menangkap kandungan-kandungan Al-Quran. Tentunya dengan seperti Rasulullah tadi, malam diisi dengan mempelajari, kemudian di waktu lain Rasul bersedekah, Rasul membersihkan diri dengan sedekah-sedekah, berbagi kepada sesama. Di siang hari berpuasa juga membersihkan diri, di malam hari Qiyamul Lail itu juga membersihkan diri dari dosa-dosa.
Karena Al-Quran hanya bisa difahami, masuk ke dalam jiwa-jiwa yang bersih. Barangkali seperti itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi satu cermatan kita, satu renungan bagi kita selama Ramadan kali ini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.